Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang sudah berkumpul di dalam jaringan kita, di dalam Zoom meeting ini, kami undang sudah boleh mulai membuka kamera masing-masing. Karena pada malam hari ini Tuhan bersuka cita melihat kehadiran kita. Kita boleh berkumpul di dalam rumahnya, kita boleh berkumpul duduk di kakinya untuk memulaikan rangkaian ibadah malam doa kita sepanjang 3 malam. Di mana ini adalah rangkaian pembuka daripada puncak perayaan ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah berlaku kepada kita, khususnya Mount Carmel Ministry selama 22 tahun. Haleluya, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih. Saudaraku, dengan segala sukacita kami boleh mengatakan siaran ini langsung kami tayangkan dari studio di Sirna Galih, Megamendung, Bogor. Jadi kita langsung tayangkan ibadah kita dari studio kita yang ada di Megamendung, Bogor. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang indah. Mari saudaraku, malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, dan kita mau bersyukur, bersukaria karena kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Sejenak kita tundukkan kepala kita, mari kita sama-sama berdoa mengundang kehadiran Roh Kudus. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha mulia yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersuka cita pada malam hari ini, Engkau sudah mengumpulkan kami semua. Di mana Tuhan, di dalam setengah minggu ke depan ini kami mau mengadakan hubungan yang khusus dengan Engkau. Kami mau memperbaiki hubungan kami lebih intens, lebih intim, lebih dekat lagi dengan Engkau Allah kami. Di mana Tuhan kami boleh merasakan kebahagiaan, bersyukur atas segala pimpinan dan berkat Tuhan di dalam pelayanan dari Mount Carmel Ministry. Malam hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, memanggil Engkau, ingin mengundang Engkau agar kehadiran-Mu boleh menjadi jamahan dan lawatan kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, hadirlah di tengah kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, dan biarlah Tuhan kami rindu dan siap menerima urapan Tuhan melalui firman-Mu. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh ibadah kami. Kami yang melayani, semua peralatan yang kami gunakan, bahkan rumah yang kami tempati, biarlah Engkau turunkan penjagaan-Mu yang baik, sehingga kami boleh merasa sukacita di dalam tangan penjagaan Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang sudah hadir maupun yang akan menyusul, kiranya kasih-Mu boleh menjadi nyata lawatan-Mu yang kami nantikan. Kami buka hati kami siapkan permohonan kami dan pujian kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari saudara-saudaraku, kita awali ibadah kita. Hari ini kita mulai rangkaian ucapan syukur kita. Hari ini kita mengundang lebih intim lagi Tuhan berada di tengah-tengah kita. Baik dalam rumah kita, kehidupan kita, pribadi kita, bahkan jemaat kita Mount Carmel Ministry. Kita angkat satu pujian, Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita. Biarlah kiranya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan agar Dia boleh selalu memimpin kita. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan bersama. Mari kita sama katakan, takkan ku takut Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan bersama di hadapan Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, angkat dan puji Dia. Katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi angkat pujianmu. Untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam-Mu. Kau dahsyat, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tuhan kami tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita berdoa, saudara. Angkatlah dia dengan doamu, tinggikan dia dengan doamu. Yesus, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami yakin Kau selalu punya cara buat kami. Oh,
angkat dia dengan doamu, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih penyertaan-Mu selama 22 tahun Tuhan. Engkau sungguh Allah kami. Engkau sungguh penolong kami. Kami mau tinggikan Engkau di dalam pujian kami. Yesus, terima kasih dan terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Yes. Terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu punya cara-Mu untuk menolong kami. Haleluya Tuhan. Kami mau angkat Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Terimalah pujian kami dari hati kami yang bersuka cita. Yesus, sungguh kami sangat merindukan Engkau di dalam setiap hasil kehidupan kami. Hadirlah Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Jiwa kami merindukan Engkau selalu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi di depan Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita bersyukur bersama, katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Mari kita bersyukur saudaraku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kami mau bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkaulah penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan sekali lagi, ku mau bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala pimpinan-Mu. Karena itu Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan dengan pujian kami. Biarlah kiranya Engkau boleh sukacita karena pujian kami. Inilah Tuhan yang kami boleh persembahkan. Bapa, malam hari ini bila mana kami akan duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, kami mau Tuhan mendapatkan keselamatan yang baru. Untuk ke depan kami akan berikan kepadamu, kami akan persembahkan seluruh hidup kami di dalam melayani Engkau. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Engkau sudah berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan yang begitu baik sudah menolong kita. Baik, saya berharap saudara-saudara masih bila bisa menangkap suara dan gambar kami dari sini, karena tadi memang sejenak ada gangguan. Sebelum kita masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, gembala kita akan terlebih dahulu mendengarkan satu persembahan doa dan lagu pujian dari adik kita Sergio Simanjuntak. Kita berikan kesempatan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku
Haleluya. Haleluya. Kalau masih tertangkap suara dan gambar kami, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan yang maha baik. Apakah suara kami boleh masih terdengar? Haleluya. Apakah suara kami sudah terdengar ke tempat Bapak Ibu semua? Boleh lambaikan tanganmu? Haleluya. Kalau sudah boleh terdengar, mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan yang sudah memberkati kita melalui lagu dari adik kita. Kami percaya, kami berharap kita masih boleh berhubungan. Saudaraku, inilah waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita terlebih dahulu.
Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah suara kami sudah boleh tertangkap dengan baik di tempat Bapak Ibu semua? Boleh, terima kasih. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan atas berkat-Nya kepada kita melalui lagu. Terima kasih kita sampaikan kepada adik kita Sergio yang sudah menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita siapkan pikiran kita untuk menerima isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hanya Tuhan yang setia. Mari kita angkat bersama pujian ini, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami
Percaya mujizatmu ku alami. Percaya mujizatmu ku alami. Sekarang ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, akan mujizat-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari yang kami sudah lalui, dan kami tiba di pertengahan minggu bekerja ini, datang mengadakan kerendahan hati di dalam akan doa yang kami sudah sepakati bersama. Tuhan Yesus, kuduskan masing-masing kami, kuduskan tempat dan alat multimedia yang kami gunakan, bahkan internet sekalipun, supaya tidak ada tanah si jahat di dalam mencuri sukacita kami dan kebahagiaan kami sepanjang kami sedang berseru kepadamu, mendengarkan isi hatimu, dan mendapatkan kekuatan baru untuk memulihkan kami. Hadirlah Tuhan, dan biarlah Engkau yang hanya ditinggikan dimuliakan, dan hati kami siap menerima isi hatimu yang memulihkan kami menjadi anak Tuhan yang lebih percaya kepadamu dan yang lebih bergantung hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam ini kita sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena kita boleh memulai pekan doa kita sepanjang setengah minggu ini, mempersiapkan kita di dalam menunjukkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan untuk perbuatannya yang ajaib 22 tahun dalam Mount Carmel Ministry Indonesia. Terima kasih juga atas lagu pujian dari Saudara Sergio yang sudah mengangkat nama Tuhan dan meneguhkan hati kita di dalam menyiapkan kita menerima firman Tuhan. Malam ini saya mau mengajak kita untuk kembali bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan yang selalu percaya kepada kita. Kalau kita sebagai umat Tuhan perlu kepercayaan satu sama lain. Tuhan lebih mengharapkan kita mempercayai Dia lebih dahulu. Karena dari Dialah turun, mengalir, menular kepercayaan dan iman itu kepada sesama kita. Sebelum kita membahas satu peringkop firman Tuhan, bagaimana dekatnya pelayan Tuhan dengan umat-umat Tuhan. Saya baru kali ini menyampaikan hal yang seperti ini, mendapatkan suatu rema yang baru, bagaimana kepercayaan yang dari Tuhan itu dimiliki umat Tuhan sehingga mereka boleh mengalami hal yang luar biasa. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kita bagian yang pertama lah, bahwa sekarang ini di masa-masa sulit ini ada 3 problema besar umat Tuhan yang kita harapkan malam ini kita dikuatkan, diubahkan oleh kuasa firman ini. Yang pertama, bahwa dewasa ini firman Tuhan katakan, umatku sudah hampir tidak punya waktu untukku. My people no time to wait on me. Pertanyaannya, apakah kita cukup waktu dengan Tuhan? Atau kita masih termasuk di kelompok yang pertama ini? Sudah kurang waktunya dengan aku, kata firman Tuhan. Dan jelas, firman Tuhan kekuatan untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau kita kurang waktu, kurang juga pengalaman, kurang juga sesuatu yang kita nikmati baru setiap hari dari Tuhan. Yang kedua disebutkan, God's people
like old in hari. Umat-umat Tuhan pengen sekarang ini terburu-buru, instan. Semua terburu-buru. Tapi saya berharap setelah COVID kita sudah kurang terburu-buru. Kalau dulu terburu-buru karena ke kantor, karena ke sekolah, anak, karena ini. Tapi sekarang sudah di rumah. Saya berharap yang kedua ini tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau itu juga yang terjadi, mari kita katakan, Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan saya supaya memiliki waktu lebih banyak lagi denganmu. Dan memiliki kerinduan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Saya berharap setengah minggu dalam pekan doa ini akan ada pengalaman-pengalaman kita. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Yang ketiga adalah umat Tuhan setengah hati untuk Tuhan, setengah hati untuk dunia. Kalau jemaat Lodia katakan suam kuku. Niat ke surga 50, niat tinggal di dunia 50. Lukewarm, setengah hati. Dan firman Tuhan katakan, kalau begini statusmu, aku muntahkan engkau. Artinya, aku tolak engkau. Engkau mau saya mencintaimu seutuhnya, tapi engkau mencintai saya seadanya. Yang gak bisa. Bahkan banyak kita minta Tuhan memberikan sebesar-besarnya, tapi kita memberikan sekecil-kecilnya. Ini tantangan kita di akhir zaman ini. Kita berdoa supaya pekan doa ini akan memberikan satu kekuatan baru bagi kita melewati tahun ini. Yang kedua, saya mau katakan, saya puji nama Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan dalam doa puasa saya hari ini. Karena dialah yang membuat kita bisa melewati bulan Februari dengan aman. Tidak ada sesuatu yang sangat signifikan. Walaupun di tempat lain sampai kemarin, di tetangga kita, di Banten, banjir besar-besaran. Bahkan banyak rumah yang hanyut. Puji Tuhan kita belum diberi. Itu pertanda doa saudara-saudara berguna untuk kita. Dan kita tidak mau hanya untuk kita berdoa bulan Maret ke depan lagi supaya bisa kita lewati dengan segala hal apapun terjadi. Tapi kita melihat tangan Tuhan dikedamkan kepada kita. Waktu saya tadi kemarin pagi diskusi dengan teman doa saya, akhirnya dia katakan, Pak Pendeta, saya sudah dapat petunjuk itu. Tadi pagi jam 4 subuh, si berbaju putih itu sudah datang mengatakan bahwa air itu sudah datang keluar dari laut. Dan saya tidak bisa lagi untuk berlengah. Saya harus siap. Apapun kalau Tuhan katakan angkat kaki, saya tidak akan menoleh ke belakang. Seperti mengatakan maju terus. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang selalu memberikan petunjuk itu tidak pernah salah. Yang menjadi persoalan adalah kita ragu-ragu, tidak percaya. Saya berdoa, kita berdoa supaya itu belum menjadi bagian kita di DKI. Saya pada waktu dengarkan saya katakan, saya berdoa dan saya tolak dengan kemurahan Tuhan. Semoga itu belum terjadi untuk kami di DKI. Kenapa? Karena Matius 28 itu baru awal, saudara, baru awal. Belum itu final, awal mempersiapkan supaya kita melihat. Karena sama seperti Sodom dan Gomora itu, Tuhan amarkan, Tuhan paksa sekalipun, tidak mudah meninggalkan ketenangan, kebahagiaan yang kita nikmati di dunia ini. Itu sebabnya, malam ini saya mau mengajak kita untuk di bagian pertama ini, kita memulai mengambil waktu lebih banyak berdoa dengan Tuhan. Menyiapkan diri kita. Dan kita memberikan waktu kita tidak terburu-buru. Ya, pada waktu saya siapkan firman ini dari hari Minggu kemarin saya katakan tadi malam baru final. Saya bilang, apa yang Tuhan mau? Sudah ada beberapa topik yang saya sudah siapkan, tapi Tuhan mau yang mana? Pada siang hari baru saya bisa finalize.
Kenapa saya mau itu untuk saya duluan? Mengingatkan saya. Kedua, mengingatkan saudara-saudara. Supaya betul pekan doa ini bukan hanya sekedar. Dan kita mau melihat Tuhan mempersiapkan kita ke hari Sabat, sampai di puncaknya kita melihat di ucapan syukur itu ada sesuatu yang Tuhan mau teguhkan kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Saya mau mengajak kita untuk membuka Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ke 10. Ke 9. Ada 7 hal yang kita mau belajar dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Dan sangat luar biasa. Saya baru mendapatkan satu pengalaman seperti ini. Ya, mari kita baca apa yang luar biasanya. Inilah pernyataan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu kasih Filipi. Dukan. Yang ketiga, yang sukacitaku yang keempat, dan mahkotaku. Wow, ada 4 hal. Satu ekspresi yang disampaikan Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Kita pernah merasa seperti ini. Paulus sangat saya angkat dan kita kepada senior citizen kita, keluarga Nur Rahmat. Waduh, lebih banyak dan lebih dulu. Bertanda yang dinikmati sesama kita itu, yang menjadi mahkota, yang menjadi kerinduanku, sukacitaku. Saya berharap tahun 2020 nanti akan tambah sukacita kita, karena setiap mau kita merasa apa ketukar apa buat ya. Nah, mengasihi jemaat ini sampai mahkota akan merupakan sesuatu sangat menggunakan kepadanya yang jangan lau-lau lagi. Sudah waktunya kita tidak lau-lau. Sudah mulai teguh ke depan ini. Dan semakin kita teguh, kita semakin banyak melihat rintangan itu makin banyak. Paulus menyampaikan isi hatinya. Berdiri teguh. Jangan setengah-setengah. Kita berharap umat yang sisa yang ada sekarang ini akan menjadi umat pilihan sampai Tuhan datang. Setia berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 2 katakan, sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat yang selalu saya berikan selama ini, Filipi 2:5. Biarlah pikiran perasaan kita di dalam Tuhan. Sehati sepikir. Kalau sudah sehati sepikir, paling nikmat. Ya kan? Tidak ada perbedaan yang menjadi pembawa gap atau mengurangi sukacita kita. Ya. Kita berdoa supaya besok malam lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang ikut join dengan kita.
Malam ini kita berdoa sungguh-sungguh supaya bukan hanya kita yang Tuhan berikan isi hatinya, tapi sahabat-sahabat kita. Siapa tahu besok-besok kita tidak memiliki waktu seperti ini lagi. Yang ketiga, di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice with the Lord. Nanti hari ini kita punya tema adalah be grateful. Berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan. Saudara bayangkan kita masih bisa waktu dengan Tuhan. Orang lain masih memberikan waktu yang lain. Kita kalau masih waktu dengan Tuhan, dan kita akan menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Yang nampak disebutkan, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita ini akan tiba-tiba kaget mereka. Dan kalau dia menyiapkan seperti itu, dia tahu ada yang harus dihadapi. Dan kalau dia sebagai pemimpin bangsa ini siap dan mempersiapkan diri kepada seluruh rakyatnya, bukan karena lebih siap. Saya mengerti kenapa Tuhan katakan kita harus buat pekan. Kesempatan itu ada, dan orang tahu bagi Tuhan yang kasih Tuhan seperti yang dikasih oleh hambanya Paulus. Saya masih lalu saya sampaikan adalah beritahukan kepada siapa Tuhan itu, tapi bukanlah kepada saya siapa Yesus. Tuhan, setiap saya memandang ke tempat sesuatu yang saya Tuhan, bolehkah Engkau beri aku kesempatan tangan berkat menopang anak ini supaya memberikan dia kehidupan yang lebih baik. Saya terus berdoa setiap saya ingat namanya, setiap saya melewati akan tempatnya, Tuhan, bolehkah menyiapkan diri untuk memberikan kebaikan kita lebih banyak lagi kepada teman-teman kita sehingga. Kenapa?
Yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu, keinginanmu kepada Allah dalam doamu dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita perlu berdoa lebih sungguh-sungguh? Karena lewat berdoalah kita menceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Minggu ini saya lebih dalam doa malam saya. Saya katakan, Tuhan, saya mau siapa saja Tuhan ingatkan, sampaikan. Dari pelayan, dari orang-orang yang Tuhan ingatkan. Mengapa kita belum bisa tangan kita? Saya hanya memohon doa berkat lewat tangan saya di rumah saya kepada orang yang saya buat. Karena saya Tuhan menaruh tangan yang sama kepada saya. Karena kita berdoa di pekan doa ini, supaya kita melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan, yang baru pengalaman kita dengan Tuhan. Yang terakhir disebut, sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada sesuatu yang hilang dalam tempat terasa kita lupa Yesus. Ada sesuatu yang hilang, sukacita kita, damai dicuri. Saya hampir tadi per waktu sebelum kita memulai, kemudian begitu tiba-tiba hang, no. Langsung, Tuhan, aku hardik dengan kuasa-Mu. Saya nggak mau sukacita saya dalam pekan doa ini hilang. Saya berdiam diri dengan Tuhan, tolong. Kenapa? Karena si jahat itu tidak suka, saudara. Di mana ia bekerja keras, itu pertanda ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Salah satu pengalaman keudikan yang saya nikmati sepanjang 37 tahun adalah di Mount Carmel. Setiap Tuhan mau menyampaikan sesuatu dan menunjukkan sesuatu, pasti diawali dengan sesuatu yang tidak beres. Pasti akan ada dia buat. Kenapa? Supaya sukacita kita hilang. Dan kalau boleh, sukacita itu dicurinya. Puji Tuhan, kita mendapat damai sejahtera. Kita melihat damai sejahtera itu mengalir Tuhan berikan. Dan kita berpekan doa ini, kita boleh menikmati akan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia. Dan janjinya itu tidak berubah. Dan terakhir dia katakan, jadi akhirnya jemaat di Filipi, dia katakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kalau saya buat satu kalimat pendeknya lah, Tuhan mau dari jemaat kita Carmel Ministry juga. Be positive people and positive thinker. Jadilah umat Tuhan yang apapun di situ tidak pas, ambil yang positifnya. Jadikan pikiranmu positif, supaya hasilnya positif. Semua, kalau kita melihat hanya negatifnya, maka hanya negatif yang akan tumbuh dan terus-menerus menjadi respon kita. Lebih bagus kita berdiam diri. Masih ingat saya katakan, lebih bagus kita berdiam diri 5 detik daripada bicara 1 jam. Kenapa? Karena kita memberi waktu Tuhan menyampaikan sesuatu sebelum kita berespons. Saudaraku kita Tuhan, inilah yang patut kita pikirkan supaya dan itu boleh menjadi milik kita di tengah dunia yang kurang damai sekarang. Berapa tadi malam masih atau sepanjang hari ini masih mendoakan sahabat-sahabat kita di Ukraina. Ada yang masih ingat dalam doa? Puji Tuhan. Kenapa saya ingatkan? Karena itu Anda menaruh memiliki orang yang ada di sana. Kita bukan hanya mengasihi mereka, tapi menyambut si Tuhan yang milik mereka itu.
Karena ada saatnya besok orang lain akan berdoa untuk kita. Paling sedikit pada waktu mungkin kita pesakitan besok, masih ada orang lain yang berdoa untuk kita. Dan untuk itu mari kita menabur kebaikan dengan mendoakan. Mereka nggak tahu siapa. Saya selalu suka kalimat ini mengenai doa. Prayer is secret. Kenapa? Karena dia pun sudah mengalaminya. Yang pertama dia apa yang dialaminya? Dia ditolak Tuhan. Ini jangan pernah engkau berkata itu. Sudah Tuhan katakan, Yesus bilang, aku pun sudah lalui. Tapi berkatalah Tuhan Yesus, beri aku kesabaran
untuk menerima dia sebagaimana adanya. Ketiga disebutkan, siap dalam penderitaan apa? Siap ditolak. Sakit kita niat baik ditolak. Tapi ingat, Yesus sudah mendahului kita menghadapi hal itu. Kita mau niat baik mungkin sama suami, istri, anak, orang tua, keluarga. Kok ditolak? Jangan kecewa, jangan sakit hati. Ingatlah, ini hal yang kita harus siapkan. Hati kita, pikiran kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Yang disebutkan kedua, harus siap menyangkal diri dan siap pikul salib. Ayat yang ke-23, siap. Kita puji Tuhan sampai sekarang, saya pikir belum terlalu besar salib yang kita pikul karena corona ini. Tapi kalau datang besok, malam ini Tuhan ingatkan, siap kamu nako, orang Filipina, siap untuk menyangkal dirimu, harus menerima, walaupun dia yang salah, harus bisa menerima. Kalau dia salah dan kita salah, dia buat, siap kita menerima. Tapi Tuhan katakan, kita tidak salah, tapi harus siap menyangkal diri menerima. Satu kali seorang sahabat saya katakan, kenapa pendeta tidak pernah mau menyatakan sesuatu kepada orang itu? Saya katakan, saya sedang belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Kenapa? Karena Yesus saya juga menerima saya apa adanya. Saya masih belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Ya tapi begini, saya tidak mau melihat itu. Tapi saya mau belajar menerima orang lain sebagaimana adanya. Karena Yesus harus siap sangkal diri dan pikul salib. Saudaraku, kita belum masuk ke sesuatu yang paling menyulitkan besok. Siap dipenjarakan, siap dicerca. belum sampai, baru kita ngomongin di segala macam, saudaraku. Ini kita harus siap pikul salib dan siap sangkal diri. Memang tidak mudah, tapi kita harus lakukan bersama dengan Yesus. Harus siap. Kalau tahu kenapa saya beberapa tahun baru mengambil waktu dan memberanikan diri 2000 membuat ministry ini. Karena ada satu hal yang Tuhan sudah siap beritahukan sebelumnya. Dan itulah puncaknya. Siap kamu besok dicerca dan dipenjarakan. Waduh, saya bilang saya niat baik kok melayani Tuhan, kok begini jadi bagiannya. 3 tahun saya tidak berani ambil keputusan ini. Saya stop. Kenapa saya bilang ngeri banget? Saya nggak dapat apa-apa. Saya mau melayani kok jadi begini. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang baik. Dia berikan saya 3 tahun waktu meneguhkan iman saya, meyakinkan saya. Dan akhirnya saya katakan, Tuhan, ya sudahlah. Saya terima panggilanmu, saya lakukan itu. Dan saudaraku, saya menikmati itu walaupun tidak mudah. Tidak mudah. Tapi karena Tuhan sudah menguatkan, dengan berat hati, kita harus terima. Tidak mudah dengan orang, tapi kita harus terima. Supaya kita jadi pemenang. Karena Tuhan kita sudah lebih dahulu. Saya berharap seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada tinggal sekarang di Mongkar Ministry, kita makin kuatkan iman, makin percaya Tuhan. Supaya besok kalau digembosi, di apapun, kita katakan, saya sudah memilih mencintai Yesus. Saya sudah siap untuk disalibkan. Aduh, tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan yang kedua, pada waktu saya diberitahukan oleh Tuhan sebelum melakukan ministry ini, apa yang terjadi kepada anak-anak saya, nangis saya lama. Aduh, saya bukan hanya mengorbankan diri saya mengorbankan juga anak istri saya. Dan pada waktu saya ceritakan itu kepada mereka, mereka katakan, udah Pak, nggak usah lah Pak, udah gini-gini aja lah. Tapi saya bilang, nggak bisa, saya sudah diberitahukan begini. Saya 3 tahun sudah bergumul mengambil itu. Kenapa? Karena memang mereka harus lewatin itu. Pikul salib itu. Banyak penyiksaan, banyak kekecewaan. Tapi ingat, Tuhan sudah lebih dahulu mengalami itu.
Nah, saya berharap seluruh umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tinggal sekarang di Mount Carmel Mesty. Mari kita berdoa supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan orang lain. Kenapa? Karena malam ini Tuhan katakan harus siap. Kita harus mempercayai Tuhan kita yang sudah berfirman berkata kepada kita. Seorang pernah berkata, percayalah kuasa Tuhan, authority Tuhan. Jangan percaya kepada kekuatan manusia. Karena Nabi Yeremia katakan nanti kamu akan kecewa. Bagian yang terakhir sebelum kita berdoa. Saya mau katakan hal ini. Apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup kita di masa-masa sekarang ini. Ingatlah, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal bagi anak-anaknya. Kecuali kita memilih gagal. Ayub 42 ayat 2. Dan rencana Tuhan itu jauh lebih baik, lebih besar dari apa yang kita rencanakan. Mungkin kita berkata, seperti saya kata, ini saya sudah pensiun Tuhan, kapan lagi? Ingat Tuhan punya waktu yang tepat dengan cara yang tepat untuk melakukan rancangannya kepada kita. Saya mau tutup dengan 2 ilustrasi ini. Siapa tahu ini lebih mudah membuat kita menerimanya. Di dalam satu buku The Philippine Progress, ada satu cerita seorang musafir berkata, ada seorang sahabatnya yang biasanya talkatif, orang yang suka ngomong, banyak bicara kalau dia keluar. Bahkan dia terkenal bukan hanya sebagai talkatif, tapi dia dianggap seperti orang yang soleh setiap dia keluar dari rumahnya. Karena kelebihan yang dia miliki ini, maka si musafir ini satu kali datang meneliti dia tanpa sepengetahuannya di dalam rumahnya dengan pengen tahu. Dan akhirnya musafir ini pulang dengan kecewa. Dan inilah kalimat dia. Kok bisa kalau dia keluar seperti soleh amat luar biasa. Tapi di rumahnya dia seperti setan. Saya bilang luar biasa ini. Kemudian habis akal ini si musafir. Akhirnya dia tanya istri dan anak-anak. Dia katakan, apakah bapak ini sering seperti ini? Itu kebiasaannya. Akhirnya, semusafir satu kali ketemu dengan bapak ini. Dia katakan, saya puji Tuhan dan angkat topi kepadamu. Semua orang menganggap salut dengan kamu. Hanya satu yang kurang, sahabat. Lihat kalimatnya, hanya satu yang kurang. Dan dia nggak bilang di depan istri anaknya. Dia katakan, sahabatku, engkau sudah luar biasa. Tapi ada tinggal satu lagi. Apa itu? Dia nggak tahu bahwa dia sudah memiliki. Rupanya di rumah engkau masih seperti setan. Orang ini langsung tertunduk dan sujud di kaki musafir yang katakan, inilah pergumulan saya yang terakhir dalam hidup. Saudaraku, di tengah kita sebagai umat Tuhan menanti Tuhan, kita sudah berusaha, tapi pasti ada masih kekurangan kita. Namun janganlah itu menjadi penghalang kita untuk melayani, untuk tetap berbuat baik, untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi biarlah itu menjadi pergumulan yang kita gumuli dengan doa, seperti menyatakan di dalam doa. Yang kedua, Pulau terkenal dengan garam yang begitu banyak. Kemana saja kita memandang semua garam yang ada. Dan itu sampai terkenal di zaman daripada MacArthur pada waktu dia di Jepang. Ia mengambil, menerima banyak keperluan dari pulau ini. Lo tahu apa itu? Pada waktu dia dengan senangnya dengan sahabat yang mengangkat
dan jatuh pingsan. Waktu dokter Tuhan, ayat yang terakhir yang kelima, dengan segenap hati. Tuhan akan memberikan kepada kita yang memegang firman agar kita percaya, ayat tidak setiap itu segenap hati kita, dan pada saat sama kita belajar kondisi apapun tidak boleh iman
Ini kata. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami berharap mudah-mudahan suara kami walaupun tidak terlihat gambarnya lebih boleh terdengar saudara-saudara sekalian. Kita mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita siapkan hati kita angkat pujian kepada Tuhan. Biarlah kiranya semua doa-doa kita boleh menjadi satu kekuatan buat kita dan Tuhan berkenan kepada doa kita. Dan mengakhiri daripada ibadah kita pada malam hari ini di dalam rangkaian pertama ibadah kita sepanjang pekan doa ini. Mari kita angkat pujian. Kiranya doa orang benar dengan segala ketulusan boleh menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Dan sebagai doa tutup, kita akan berikan kembali kepada gembala kita, Pendeta JSM Sagala, menutup ibadah ini sekaligus doa berkat. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganku mengalir kemanapun
sebab doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di tanganmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, karena kami boleh mengakhiri pekan doa malam ini dengan baik. Biarlah Engkau menyempurnakan apa yang belum sempurna, agar sukacita kami penuh, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh mengalami hal-hal yang baru daripadamu. Dan kami boleh tetap percaya kepadamu dan kepada janjimu apapun kondisi. Kiranya kuasa dari Bapa di surga, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya memberkati kita, memberikan kekuatan kesehatan, memberkati keluar masuk kita, dan membuka tingkap langit yang baru bagi kita, agar kita boleh menceritakan, orang boleh melihat, itu semua karena Tuhan baik kepada kita. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas lawatan-Mu malam ini, dan jadilah kami anak Tuhan yang lebih baik, dan yang tetap setia, dan setia, dan setia sampai Engkau datang. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan, Allah yang baik. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Walaupun dengan banyak gangguan, walaupun banyak cobaan yang merintangi, tapi kita berharap, kita percaya dengan iman kita tidak ada yang boleh menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan syukur kita dengan Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, atas nama seluruh kami pelayan yang melayani, kru yang bertugas dan segenap kerabat kerja dari studio Mega Mendung Bogor, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan keberadaan kita serta topangan doa. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam tepat jam 19
atau jam 7 malam. Kita akan lanjutkan dengan kedua, ibadah kita kedua, dan yang akan melayani kita besok adalah hamba Tuhan, Ketua MCMI Indonesia, Mount Carmel Ministry Indonesia, Evangelis Jeffrey Situmeang. Kita berdoa untuk menopang hamba Tuhan ini. Biarlah Tuhan boleh melimpahkan berkat-Nya sepanjang malam hari sampai besok. Sampai kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.